Phil Foden dan Kevin De Bruyne bakal kembali berlatih dengan tim utama. Kevin De Bruyne dan Phil Foden keduanya diharapkan kembali berlatih Manchester City minggu ini menurut sebuah laporan yang muncul. Setelah jeda internasional 2 minggu yang sedang berlangsung, Manchester City menuju ke daftar pertandingan penting di 3 kompetisi berbeda, melawan orang-orang seperti Leicester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Liverpool dalam waktu beberapa minggu. Pep Guardiola akan menginginkan skuad yang sepenuhnya fit untuk dipilih dengan jadwal yang menuntut. Bos Catalan telah tanpa 2 pemain bintangnya untuk 3 pertandingan pertama musim Liga Premier. Kedua pemain tersebut mengalami cedera pergelangan kaki yang serupa. Namun Stuart Brennan dari Manchester Evening News telah memberikan kabar positif kepada para penggemar The Blues mengenai pasangan tersebut. Dia mengatakan baik Kevin De Bruyne dan Phil Foden akan kembali berlatih penuh di City Football Academy minggu ini, dengan penampilan pengganti dalam pertandingan akhir pekan ini melawan Leicester City. Pep Guardiola menyebutkan sebelum timnya menghancurkan Arsenal 5-0 bahwa pemain Belgia itu semakin baik, tetapi tidak akan tersedia sampai setelah jeda internasional. Memiliki pemain terbaik PFA berturut-turut akan memberikan dorongan besar bagi Pep Guardiola. Meskipun awal musim yang menggembirakan, memiliki pemain berusia 30 tahun yang tersedia bisa menjadi perbedaan dalam pertandingan krisis yang akan datang. Hal yang sama berlaku untuk Phil Foden. PFA Young Football of the Year tampil luar biasa musim lalu dan akan berusaha untuk melanjutkan peningkatan pesatnya dengan beberapa trofi lagi musim ini. Aguero ungkap beda latihan di Barcelona dan City yang bikin kaget. Sergio Aguero mengungkapkan perbedaan sesi latihan di Barcelona dan Manchester City. Ada satu hal yang membuatnya terkejut. Sergio Aguero baru gabung Barcelona pada musim panas ini, jelang musim 2021-2022. Dia meninggalkan Manchester City, klub yang dibelanya selama 10 tahun setelah kontraknya habis pada Juni lalu. Gabung Barcelona, Aguero mengalami gegar budaya soal sesi latihan di Barcelona. Kebiasaan yang dia lakukan di City tampaknya tak bisa diterapkan di Barcelona. Di City kami tiba 1,5 jam sebelum latihan, dan di sini setengah jam sebelumnya. Saya bilang, well, saya akan datang paling tidak 1 jam sebelumnya, dan mungkin mencoba ke gym atau melakukan hal lain. Tapi tidak ada orang di sana, semua masih tutup. Sial, kata Aguero seperti dilansir Sport. Aguero hingga kini belum melakukan debutnya di Barcelona. Striker internasional Argentina itu masih menjalani pemulihan setelah dibekap cedera betis. Dia diperkirakan baru akan kembali merumput pada bulan Oktober. Sergio Aguero juga belum lama didaftarkan sebagai pemain Barcelona ke La Liga. Barcelona sempat kesulitan untuk mendaftarkan Aguero karena terbentur aturan salary cap. Aguero akhirnya baru bisa didaftarkan setelah Sergio Busquets dan Jordi Alba bersedia dipotong gaji. Profil dan prediksi Grup A Liga Champions 2021-2022. Dalam Grup A ini akan terjadi ajang balas dendam dari PSG kepada Manchester City yang musim lalu menyingkirkannya di semifinal. Sedangkan Manchester City sendiri tentunya tidak akan tinggal diam. Meskipun tanpa kehadiran Sergio Aguero, mereka tetap menjadi tim yang diprediksi lolos bersama PSG. PSG jadi makin kuat. Kedatangan sang pemain terbaik dunia Lionel Messi ke klub Paris tersebut tentunya bisa menjadi salah satu faktor mengapa PSG bisa menjadi tim yang lolos lebih mudah ketimbang Manchester City. Musim lalu pada lanjutan gelaran semifinal Liga Champions, mereka sendiri harus menerima kenyataan pahit dengan keluar sebagai semifinalis usai diusir oleh Manchester City. Dengan ini Les Parisiens bisa membalaskan dendam mereka pada The Citizen dalam pertemuan mereka di fase grup nantinya. Tim kuda hitam RB Leipzig. Bisa dibilang Leipzig akan menjadi kuda hitam untuk PSG dan Manchester City pada penyisihan grup A. Musim lalu mereka berhasil meraih posisi kedua dalam perebutan Bundesliga. Mereka sudah mendatangkan striker berbakat Andre Silva yang siap menjadi kejutan banyak tim. Calon pemain bintang Kylian Mbappe. Walaupun transfer dirinya menuju Real Madrid tidak terwujud pada musim ini, Kylian Mbappe masih sangat bersinar dan bermain dengan profesional tanpa mengedepankan kekecewaannya pada pihak PSG. Mbappe saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dari PSG.
dan jelas kedatangan Messi tidak akan mengubah tipikal permainannya yang sangat ngotot untuk mencetak gawang. Pemain muda yang berpotensi bersinar, Phil Foden. Musim lalu Phil Foden menjadi salah satu pemain kunci keberhasilan The Citizen mendapatkan tiket menuju final. Phil Foden jelas masih memiliki kelas yang bahkan dirinya masih belum bisa digantikan oleh Jack Grealish sekalipun. Phil Foden sendiri merupakan pemain yang mampu bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil apik sebagai gelandang pemain sayap, bahkan menjadi striker sekalipun. Neymar dan Mbappe memang sudah menjadi tugas Ruben Dias dan juga John Stones. Namun untuk bek anyar PSG yakni Ramos yang sudah sangat berpengalaman menghadapi lawan kuat, akan menjadi lawan serius dari seorang Phil Foden. Guardiola temukan kembali Neymar di skuadnya. Manchester City akan segera menyambut Kayke yang berusia 18 tahun ke dalam akademi mereka. Dan mengingat kemampuan pemain Brazil itu, dia bisa segera menjadi bagian dari tim Pep Guardiola. Pemain sayap itu ditandatangani oleh City ketika dia baru berusia 17 tahun. Dengan harapan dia akan bergabung dengan Citizen pada 2022. Namun kurangnya waktu bermain dengan Fluminense telah menyebabkan dia dilaporkan pindah ke Inggris lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan Fabrizio Romano baru-baru ini menyarankan bahwa dia akan bergabung dengan tim barunya segera. Tidak mengherankan sebagai pemain sayap Brazil, dengan banyak janji dan kemampuan menggiring bola, Kayke telah mendapatkan perbandingan dengan Neymar yang gagal ditangani Guardiola di Barcelona saat ia bergabung pada tahun 2013. Setelah manajer Spanyol meninggalkan klub Katalan pada 2012. Koresponden Athletic Manchester City Samli menyarankan dalam sebuah artikel baru-baru ini bahwa remaja itu akan berlatih dengan tim utama Guardiola pada saat kedatangannya, dan jika dia mengesankan, dia bisa melewatkan pertandingan akademi sama sekali. Jadi tampak jelas bahwa dia memiliki banyak kemampuan dan bahwa dia adalah pemain yang harus dilihat oleh penggemar City di masa depan. Tidak akan mudah bagi Kayke untuk masuk ke tim Guardiola mengingat opsi luar biasa yang dimiliki manajer saat ini di sisi sayap. Namun, jika Kayke memiliki sesuatu yang mendekati kemampuan Neymar, yang tidak diragukan lagi salah satu pemain paling berbakat di dunia sepak bola, serta memegang gelar pemain termahal dalam sejarah, maka itu pasti hanya masalah waktu sebelum pemain berusia 18 tahun itu membuat beberapa jenis dampak di tim utama di City.